atau baca lebih lama. Gitu. Nah, fa'amma di sini mim tasdid ya. Nah, oke. Huruf mim pun nanti juga huruf nun tasdid juga selama itu karena memang sebabnya adalah huruf mim dan huruf nun itu sendiri adalah huruf hidung, gitu ya. Atau huruf yang khaisum, gitu ya. Itu. Tandanya adalah ketika mengucapkan huruf mim ataupun huruf nun dengan posisi hidung yang bermasalah atau hidung ditutup, itu pasti akan mengalami kesulitan, gitu ya. Oke, baik. Fa'amma seperti ini. Nah, yang juga diperhatikan adalah ketika ada fa'amma, ada wa'amma, gitu ya. Antara huruf fa dan huruf wa itu eh, terutama bagi yang ini ya, bagi yang memang sedang dalam proses hafalan atau menghafal ayat-ayat yang baru gitu kan ya. Atau tidak hanya menghafal ayat baru tapi juga mengulang dari hafalan-hafalan yang sudah-sudah gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan adalah beberapa huruf yang mirip gitu ya antara huruf fa dan huruf wa gitu ya. Nah, itu. Dan ketika huruf fa dan wa ini memang secara makna mungkin tidak terlalu ya karena fa itu artinya maka, kalau wa artinya dan gitu kan ya. Itu atau sinareng gitu ya. Nah, eh yang perlu dijaga termasuk adalah menjaga huruf-hurufnya ya dari apa-apa yang dibaca dan apa-apa yang dihafal dari Al-Qur'an. Nah, untuk huruf fa dan huruf wa ini itu memang termasuk juga apa ya? Salah satu tantangan ya, termasuk ketika kita menghafal itu kan secara intens ya. Kita melihat mushaf itu biasa suka di tempat yang apakah mushaf di bagian tengah kanan atau eh, atas kiri atau segala macam itu ya. Itu juga apa ya diperhatikan mana huruf fa, mana huruf wa gitu kan ya. Mana yang lebih duluan, mana yang lebih belakangan gitu kan ya. Itu. Biasanya ini kalau dari pengalaman saya pribadi itu termasuk yang antara huruf fa dan huruf wa itu yang berdekatan dan memang berusaha untuk tidak salah ya. Itu mungkin di beberapa juz yang misalkan juz 4 misalkan atau mungkin juz 2. Juz 2 itu lumayan susah. Lumayan apa ya? Termasuk dari segi kalau ngapalkan juz 2 itu ada nanti ketemu sama wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ada yang wattaqullah wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ayat ada lagi innallah bima ta'maluna basir. Ada yang wallahu bima ta'maluna khabir gitu ya. Sehingga eh, apa ya istilahnya merasakan apa ya ketika menghafalkan seperti itu terutama bagi yang memang eh, yang menjadi alat bantu utama dari menghafal itu sendiri adalah bahasa Arab gitu kan ya. Maka sebetulnya nanti yang dirasakan itu memang seperti ini, seperti menghafal naskah sinetron atau apa ya kalau kalau saya sempat terpikir ya dalam 24 jam terakhir ini eh, menghafal-hafal seperti itu kayak ini sebetulnya kayak terutama yang memang punya dasar bahasa Arab ya dan memang sedang mendalami gitu ya. Itu memang memahami alur gitu ya. Di beberapa ayat membahas apa, beberapa ayat berikutnya membahas apa gitu kan ya. Gitu. Nah, itu masih belum pada tahapan yang sampai pada tafsiran ya. Tapi justru masih yang apa namanya? Masih yang apa ya istilahnya memahami lah gitu ya. Gitu ya, memahami setiap apa ya? Setiap ayat yang dibaca terutama. Nah, oke.
Oke, kita kembali lagi ke ini tadi fa'amma man utiya kitabahu. Nah, gini, kalau secara makna mungkin saya apa namanya coba singgung juga ketika ada fa'amma man utiya kitabahu biyamini, maka kalau secara arti atau tiga kelompok ayat itu membahas tentang orang-orang yang menerima kitab di melalui tangan kanan gitu kan ya gitu. Kalau wa amma pakai wawu itu justru apa yang menerima dari belakang punggungnya atau di tukangan tonggongnya lah gitu seperti itu. Nah, antara fa amma dan wa amma ini juga mungkin kita jumpai juga di azazalah misalkan. Kalau misalkan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu pakai fa. Kalau yang keburukan syarron itu pakai huruf wawu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah gitu kan ya. Tuh. Nah, itu mungkin satu ya di satu contoh yang di surah Zalzala itu antara fa dan wa gitu ya. Yang memang butuh untuk dipertegas fa amma sama wa amma gitu ya. Itu. Terutama memang ketika sudah hafal pun itu yang menjadi perhatian adalah bagaimana dari apa-apa yang sudah dihafal itu diusahakan untuk tidak dilupakan gitu ya. Karena salah satu pertanggungjawaban yang apa ya kalau secara apa ya hmm, kalau kita oke meyakini kan hari akhir kan ada kan gitu. Nah, salah satu yang dipertanggungjawabkan di hari akhir itu selain dari segala macam bentuk rezeki segala macam atau bentuk kenikmatan yang diberikan gitu ya ataupun amanah yang ditanggung gitu ya itu juga adalah termasuk juga hafalan gitu ya. Apakah di selama kita sudah hafal itu ayat ini kita sengaja melupakan atau masih berusaha gitu loh. Karena memang oke dengan alasan oke bukan dengan alasan ya lebih ke bahwa masing-masing dari kita itu punya cenderung salah cenderung apa namanya kalau apa ya cenderung lupa juga gitu ya suka lupa osok osok pohon wae gitu kalau di kalau mungkin di kalangan kita ya gitu. Nah, tetapi eh, yang jadi apa namanya yang jadi nilai pahala dan juga yang jadi jawaban atas atau mempersiapkan jawaban yang memang nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti di yang hisab nanti adalah ya berusaha secara memang di ranah yang manusiawinya gitu ya gitu maka eh, termasuk apapun hal itu selalu ada dua sisi mana yang memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan mana yang ranah makhluk gitu ya atau ikhtiar gitu ya gitu nah seperti itu oke kemudian oke maka salah satu yang penting juga di hafalan ya selain makhrajnya tajwidnya benar dan juga yang juga penting adalah memperhatikan huruf-hurufnya gitu kan ya atau begini ketika berkaitan dengan oke menghafal segala macam itu memang salah satu yang mungkin yang saya yakini dan juga mungkin beberapa ya sahabat-sahabat yakini adalah bahwa setiap orang itu punya mungkin passion masing-masing dan mestinya diarahkan kepada memang untuk apa ya eh ini kebiasaan keterampilan dan ya gitu salah satu yang penting di unsur apa ya kemampuan atau kompetensi kita gitu adalah kebiasaan gitu ya atau istilahnya pengalaman gitu ya gitu pengalaman gitu ya dan mungkin kita punya pengalaman masing-masing dan itu yang menjadi kita itu dihargai gitu ya dari apa namanya ketika di dalam kehidupan bermasyarakat ya gitu pengalaman gitu baik itu pengalaman yang positif atau pengalaman yang tidak mengenakan yang
Dalam beberapa hal kadang diceritakan, butuh untuk diceritakan, kadang di beberapa hal yang lain itu harus dirahasiakan gitu kan ya, karena memang itu aib misalkan seperti itu. Nah, tapi setiap dari apa-apa yang kita jumpai atau yang kita alami, misalkan itu adalah pelajaran, termasuk dalam ketika membedakan antara fa dan wa ini ya. Itu fa amma dan wa amma gitu ya. Oke. Nah, biasanya suka kebalik-balik memang karena di beberapa misalkan yang ini juga kalau di pengalaman dari beberapa murid atau beberapa santri itu biasanya kalau di justru an-nazi'at misalkan itu antara fa'amma man tagha apa fa'amma man tagha wa atharul hayatad dunya kadang keliru mungkin di beberapa fa'innal jannata hiyal ma'wa gitu. Karena memang saking miripnya tapi secara secara memang kalau biasanya itu fa'innal jahima hiyal ma'wa. Kenapa neraka jahim dimasuki oleh apa? Kenapa orang orang yang durhaka kok masuk ke surga, jannah ke neraka tuh gitu gitu. Karena suka seperti itu. Dipahami maknanya kan kayak gitu. Nah, artinya memang agak ada kebutuhan di situ untuk belajar bahasa Arab. Termasuk juga untuk menyambungkan tempat-tempat yang ternyata ada perbedaan. Sedikit ada perbedaan, satu huruf aja ada perbedaan, tetapi eh, itu menjadi penentu. Dan ya, gitu. Yang satu pakai fa, yang satu pakai wa. Gitu. Oke, oke. Kemudian yang kita juga perhatikan, bagaimana fa dan wa ini dibedakan? Dua-duanya memang huruf bibir, antara huruf fa dan huruf wa. Nah, huruf fa itu kita menggigit bibir bawah kita dengan gigi sari atas. Itu fa, fa, gitu kan ya. Fa, menempelkan gigi sari atas ke bibir bawah. Tidak harus tidak harus masuk terlalu dalam, tapi sekedar nempel di eh, apapun ya bagian dari bibir bawah. Fa, 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 gitu kan ya. Itu, itu. Berbeda dengan huruf wawu. Huruf wawu itu menyempitkan dua bibir, tapi tidak sampai menutupnya. Menutup tidak sampai menutup dua belah bibir, tetapi hanya mengumpulkan. Makanya bahasanya dhammah itu artinya mengumpulkan sebetulnya. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan dua belah bibir yang memang tidak sampai menutup sebetulnya. Wah, wah, gitu. Menjadikan apa ya? Menjadikan si dua belah bibir itu jadi berkumpul menyempit gitu kan ya. Tapi menyempitnya tidak sampai menutup. Seperti itu. Oke, baik. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Oke. Kemudian, oh ya, sebelum kita lanjutkan lagi bahasan kita, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi. Mungkin ada pertanyaan secara umum terkait Al-Quran ataupun secara khusus mengenai tajwidnya, eh, ataupun yang mungkin ada yang ingin tes bacaan gitu ya, masih di surah Al-Insyiqaq ini, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp ruang siaran di 0812 203 1972. Sekali lagi, silakan menghubungi nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung secara interaktif bersama kami melalui alamat s.id garis miring KLITID. Alamat s.id garis miring KLITID. Baik, kita sahabat dulu, sahabat-sahabat yang bisa bergabung di ruang Zoom Meeting, sahabat Aliana Wati, kemudian Ustadz Syamsu Basyaruddin, kemudian sahabat Yai Naya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah bergabung di ruang Zoom. Dan yang sedang bergabung di ruang Zoom, silakan bisa mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat.
Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya, hisaban yasira. Di sini ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf ya. Fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah idgham bihunnah. Idgham artinya menempel ke huruf tujuannya. Kemudian bihunnah disertai dengan gunnah. Ya. Disertai dengan mendengung. Gitu ya. Itu. Atau sengau. Suara hidung gitu ya. Itu. Ditahan lama seperti fa'ammah gitu kan ya. Hisabayyasirah. Seragam. Secara tempo atau secara durasi waktu yang dibutuhkan untuk menahan itu. Gitu ya. Menahan lebih lama. Gitu. Fa'amma man utia misalkan. Fa'amma hisabayyasirah. Seperti itu. Nah, ditahan lama. Baik. Kemudian selanjutnya adalah yang kita bahas adalah hisabai yasiro yasiro seperti ini ya. Asalnya kalau dibaca dengan tanpa aturan wakaf jadi yasiron sebetulnya ya gitu. Ataupun kalau menyambung ke ayat setelahnya hisabai yasiro wa yanqalibu ila seperti itu. Nanti itu. Nah, tetapi kalau diwakafkan, hisabai yasiro, yasiro, asalnya yasiron menjadi yasiro, seperti itu. Nah, itu memang aturan wakaf. Aturan wakaf yang tidak hanya berlaku pada Al-Quran, tapi juga berlaku juga di bahasa Arab secara umum. Ketika akhirnya fathah tanwin, itu digantikan, nanti sifat fathah tanwinnya digantikan oleh bunyi panjang. Tetapi ini tidak berlaku untuk huruf tak yang tertutup atau tak marbutoh. Misalkan mubosirotan tidak dibaca menjadi mubosirota, tidak. Tetapi justru kalau ada bentuk tak tertutup seperti huruf H itu ya, yang bulat itu, mubosirotan pun diwakafkan menjadi mubosiroh gitu. Terlepas dari harokat apapun, termasuk fathah tanwin. Nah, memang bunyi panjang pengganti atau mad iwad dari fathah tanwin ini itu memang berlaku secara umum kecuali untuk huruf tak yang tertutup atau tak marbutoh, tak yang bentuk H itu. Mat pengganti atau bunyi panjang tadi, mat iwad dari fathah tanwin itu sendiri, itu pun masih dihukumi dua harokat, ya, dua harokat. Eh, apa ya istilahnya? Salah satu yang juga diperhatikan ya, bisnis sok kepanjangan misalkan, kepanjangan atau ya biasanya kalau kendala untuk mad iwad tuh biasanya antara memang pas dua harokat. Kalau yang kurang dari dua harokat kayaknya enggak, lebih jarang itu. Tapi yang lebih sering adalah lebih panjang dari dua harokat. Kepanjangan gitu ya. Kalau disilakan oleh guru-guru itu kalau ada bunyi mad iwad kok dipanjangkan gitu ya. Hisabai yasiro dipanjangkan seperti itu. Biasanya suka suka ada koreksi. Ini kepanjangan ini dua harokat aja. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Hisabai yasiro seperti itu. Kemudian ke ayat berikutnya ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Itu hukumnya adalah ikhfa.
wa yanqalibu itu ikhfa hakiki atau samar. Bagaimana pengucapan ikhfa untuk huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf? Maka kita telisik dulu masing-masing. Huruf nun bagaimana makhrajnya, huruf qaf bagaimana makhrajnya. Oke. Huruf nun itu huruf lidah, lidah ujung, huruf nun, nun atau n kalau di kita ada. Sedangkan huruf qaf itu adalah huruf lidah belakang, huruf lidah yang paling dalam secara apa namanya? Secara patokan mulut ya, arah mulut ke tenggorokan itu ya. Itu. Lebih dalam huruf qaf itu ya. Atau yang paling dalamnya huruf lidah. Artinya ya lidah pangkal gitu kan ya. Lidah nujro itu. Nah, maka ketika membaca ikhfa yang melibatkan huruf tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf qaf ini, kita arahkan pengucapan kita atau lidah kita yang memang memang itu huruf lidah dua-duanya gitu ya. Antara huruf nun dan huruf qaf, di antara huruf nun dan huruf qaf. Artinya berarti apa? Tengah-tengah, gantung. Makanya bunyinya eng. Wayang qalibu seperti itu. Wayang qalibu. Tuh. Oke. Begitu ya samarnya ya. Samarnya itu maksudnya adalah menggantungkan pengucapan antara huruf nun atau tanwin gitu ya dan huruf tujuan ikhfanya yaitu huruf qaf dalam hal ini. Ya berarti kan antara lidah ujungnya nun gitu ya dan juga pangkal atau juru lidahnya huruf qaf. Ya. Ngegantung tengah-tengah. Wayang qalibu wayang qalibu seperti itu. Kemudian selanjutnya wayang qalibu ila di sini qalibu. Wayang qalibu ila. Jadi empat huruf berturut-turut itu pendek semua. Itu juga diperhatikan. Mungkin yang masih wayang qalibu ila gitu ya. Huruf ba-nya itu pendek gitu ya. Gitu. Wayang qalibu ila qalibu ila gitu kalaupun disambungkan secara ngeja gitu kan ya. Gitu. Qalibu ila seperti itu. Wa yanqalibu ila gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah yang coba kita bahas adalah ila ahlihi. Oke, ila ahlihi. Di sini bunyi panjang bertemu dengan hamzah. Oke. Nah, di beberapa qori itu ada yang memanjangkan itu hanya 2 harokat, ada yang memanjangkan sekitar 4 harokat. Gitu kan ya. Ada yang membaca wa yanqalibu ila ahlihi masrura atau ada yang membaca wa yanqalibu ila ahlihi masrura seperti itu. Nah, bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah seperti ini itu terjadi di seberang kata. Artinya gini, bunyi panjang itu ada di akhir suatu kata ternyata bertemu dengan hamzah di kata setelahnya, di awal kata setelahnya. Seperti itu. Nah, eh, oke, baik. Yang menjadi ini ya, yang menjadi perhatian ketika ada kasus bunyi panjang bertemu dengan hamzah itu adalah apakah terjadi secara dalam satu kata atau inter apa di dalam atau intra itu sendiri di dalam kata itu sendiri atau justru menyeberang kata pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah itu. Nah, memang kalau kasusnya di ayat wayang qalibu ila ahlihi masruro di sini ada bunyi panjang ilah, bunyi panjangnya memang ada di akhir kata ilah gitu kan ya.
Nah, setelah ada kata ila, ada kata ahlihi. Ahlihi itu diawali dengan huruf hamzah. Nah, sinilah pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah yang memang dia sendiri adalah pertemuannya memang nyebrang kata. Gitu kan ya. Bunyi panjang di akhir kata ilah bertemu dengan hamzah di awal kata ahlihi. Ya, sekali lagi, bunyi panjang di akhir kata ilah bertemu dengan hamzah di awal kata ahlihi. Gitu ya. Kasusnya seperti itu. Oke. Maka pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah dalam secara menyeberang kata di sini diistilahkan sebagai mad munfasil atau mad jaiz munfasil. Seperti itu ya. Bunyi panjang yang jaiz boleh dua harokat, boleh lebih panjang dari dua harokat. Terus munfasil yang terpisah. Terpisah secara apa? Secara kata. Apa pemilahan kata perkatanya. Oke, maka dua harokat pun boleh. Meskipun saya sendiri pribadi memilih yang panjang. Gitu ya, sekitar 4 harokat. Seperti itu. Masruro, oke, huruf ro, saya kira mungkin huruf ro-nya tebal gitu kan ya. Karena memang huruf harokatnya domah dan juga harokatnya fathah di ro yang kedua. Gitu. Saya kira mungkin cukup untuk sampai saat ini. Kita coba bahas mengenai tafsir secara umumnya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun, maka adapun orang-orang yang diberikan kitab amalnya gitu ya, biyaminihi dengan sebelah kanannya. Allah alam, apakah memang tangan kanan atau anggota tubuh kanan gitu kan ya. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka si orang yang menerima kitab itu akan diaudit atau dihisap dengan audit yang yasiro, yang ringan. Gitu. Terus wayang qalibu ila ahli masuro. Dan si dia yang tadi diperiksa amal kitabnya tadi ya, di yang menerima amal amal catatan amalnya dengan anggota kanan itu kembali oh yang kali ibu ya ila ahlihi kepada kumpulannya orang-orang yang juga soleh gitu kan ya masruro dengan keadaan yang berbingah-bingah gitu kan ya atau apa ya eh senang gitu kan ya itu ya atau dengan bahagia seperti itu. Nah, artinya apa? Bahwa perbuatan baik pun itu itu mestinya menjadi sesuatu yang sebetulnya kolektif ya gitu dan nanti pun di akhirat nanti orang-orang yang soleh akan juga berkumpul dengan sesama orang yang soleh gitu ya jadi di dunia pun itu tentu kebaikan juga di apa ya dinilai secara kolektif juga gitu ya baik. Dan manfaatnya oleh sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada Ustaz Samsul Basaruddin, kemudian sahabat Yayah Inaya, kemudian sahabat Elina Wati atas ini ya, atas perhatiannya, dan juga sahabat-sahabat yang sekalian yang juga mengikuti siaran ini dari melalui frekuensi 107,1 MHz dan juga melalui internet. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Insya Allah akan kami lanjutkan bahasan ini ya masih di surah Al-Insyiqaq di pekan depan. Kamis pekan depan insya Allah. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari-hari yang lain termasuk di hari Rabu oleh Ustadz Syamsu Basaruddin dan juga tim dari Ekonomi dan Syariat Islam ya, tim materi Ekonomi dan Syariat Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Ahmad Khiari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat kerja undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita bertemu jumpa di Kamis depan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik
www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik, asal lebih fokus, pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula